Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Valen Renyaan dari program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sejarah fisika dengan judul Sumbangan Cina dan India terhadap perkembangan fisika. Kita akan membahas secara khusus beberapa tokoh fisikawan dari Cina maupun India yang mempunyai peran atau sumbangan terhadap perkembangan fisika. Di sini kita akan membahas fisikawan yang berasal dari Cina. Yang pertama yaitu Song Daoli. Pada tahun 1957, untuk pertama kalinya, Cina menempatkan warganya dalam jajaran penerimaan hadiah Nobel Fisika. Tidak hanya satu, melainkan dua orang sekaligus. Salah satu dari mereka tercatat hingga saat ini sebagai orang Asia termuda yang menerima penghargaan prestisius itu. Ia adalah Song Daoli. Tahun 1946, Li menerima beasiswa dari pemerintah Cina yang memungkinkannya untuk belajar di Universitas Chicago. Gelar PhD ia peroleh dari sana pada usia 24 tahun setelah menulis tesis berjudul Kandungan Hidrogen pada Bintang Kerdil Putih. Melalui hasil kerja kerasnya dalam memecahkan berbagai persoalan sulit di bidang mekanika statistik dan fisika nuklir, membuat popularitas Li sebagai fisikawan berkualifikasi internasional melesat dengan cepat. Untuk topik riset lain yang digandrungi Li adalah teori medan, astrofisika, turbulensi, dan superkonduktivitas suhu tinggi. Selanjutnya kita akan membahas fisikawan Cina yang kedua, yaitu Yang Chening. Dilahirkan di Hefei, Cina pada tanggal 1 Oktober 1992, tetapi berkebangsaan Amerika Serikat. Karya yang bekerja sama dengan temannya sebagai titik balik dalam perkembangan teori fisika, mereka menunjukkan bahwa hukum kekekalan paritas, yaitu bahwa hukum kekekalan fisika tidak berubah dalam sistem bayangan cermin. Ia juga telah bekerja pada berbagai mata pelajaran fisika, namun memiliki minat utamanya dalam dua bidang, yaitu mekanika statistik dan prinsip-prinsip simetri. Fisikawan asal Cina yang ketiga yaitu Daniel Xi-Tsui. Ia bersama Robert Lughin tahun 1998 diumumkan sebagai pemenang Nobel Fisika. Kehebatan dua fisikawan ini tak lepas dari keuletannya sebagai eksperimentalis fenomena material baru elektron. Karya mereka sangat luar biasa dalam proses pembuatan chip komputer. Tahun 1968, Tsui bekerja di Bell Laboratories, New Jersey sebagai peneliti dalam bidang fisika zat padat. Dengan fasilitas yang lengkap, ia mencoba mengekspor sifat-sifat elektron dan ia menemukan banyak sifat-sifat baru elektron yang mampu membuka suatu bidang baru dalam fisika dan menstimulasi banyak terobosan-terobosan fisika teori dan eksperimen yang dapat diaplikasikan ke bidang lain selain fisika. Tsui mengembangkan material baru di mana elektron dapat bergerak di permukaannya tanpa gesekan. Penemuan itulah yang kini digunakan untuk pembuatan chip komputer yang merupakan peralatan utama di era teknologi canggih saat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fisikawan asal India. Yang pertama yaitu Sir Chandrasekhar Venkataraman. Beliau merupakan fisikawan India yang dilahirkan di Tiruchirappalli, Tamil Nadu. Ia menempatkan BA dan MA dalam fisika dan bahasa Inggrisnya di perguruan tinggi kepresidenan.
Ia memiliki kegemaran untuk melakukan riset dalam bidang fisika. Yang menarik perhatiannya pada saat itu adalah akustik dan optik. Pada saat itu, Raman membangun pusat penelitian sains di Kalkuta. Hasilnya terciptalah sederetan kontribusi dalam bidang getaran dan bunyi. Konsep getaran, alat-alat musik, difraksi cahaya oleh gelombang akustik, baik yang ultrasonik maupun hipersonik. Sifat optikoloid, difraksi sinar X, dan spektroskopi Raman. Pada tahun 1925, setelah penemuan efek Compton untuk sinar X, Heisenberg memprediksi adanya efek yang sama untuk cahaya tampak. Pada saat bersamaan, Raman meneliti hamburan cahaya. Ternyata mendapatkan kesimpulan yang sama dengan apa yang diprediksi oleh Heisenberg, yaitu memperoleh bahwa ketika cahaya monokromatik diarahkan pada suatu kristal, sebagian cahaya itu akan terhambur. Energi sinar yang terhambur ini lebih kecil dari energi semula. Penyebab perubahan ini adalah karena sebagian energi sinar itu dipakai untuk mengubah energi vibrasi molekul-molekul kristal. Hasil penelitiannya itu kemudian dipublikasikan dalam Indian Journal Physics pada tahun 1928, dan efek perubahan energi sinar yang terhambur ini dikenal dengan efek Raman. Fisikawan kedua asal India yaitu Subrahmanyan Chandrasekhar. Beliau adalah peraih Nobel Fisika tahun 1983. Ia dilahirkan di Lahore, India pada tahun 1910. Ia mampu menerjemahkan karya Henrik Ibsen, A Dollhouse. Chandra mencoba menggabungkan pengetahuan tentang bintang bajang putih dengan teori relativistik spesial. Ia terkejut sekali mendapatkan hasil bahwa suatu bintang bajang putih dapat terbentuk melalui evolusi bintang, asalkan massa bintang itu kurang dari 1,45 massa matahari. Jika bintang terlalu berat, maka gaya tolak akibat larangan Pauli tidak mampu menahan gaya gravitasi bintang. Akibat bintang akan kolaps menjadi bintang neutron atau bahkan menjadi lubang hitam. Di sini Chandrasekhar masih ingat hasil perhitungannya di kapal laut itu. Ia mencoba menghitung ulang dan mendiskusikannya dengan para fisikawan di Cambridge. Ternyata ia mendapatkan hasil yang sama, bahwa ada batas atas massa bintang agar dapat berevolusi menjadi bintang bajang putih. Batas atas ini kemudian terkenal dengan nama Chandrasekhar Limit. Fisikawan ketiga asal India yaitu Satyendra Nath Bose. Beliau adalah seorang ahli matematika fisika yang berasal dari India. Bose menulis artikel yang menurunkan prinsip quantum Planck tanpa referensi pada fisika klasik dan hanya menggunakan cara-cara baru. Bose terkenal karena kolaborasinya dengan Einstein dalam mengembangkan teori kualitas radiasi elektromagnetik. Selain itu, ada pula hasil penelitiannya dalam bidang kuantum mekanik berupa statistik Bose-Einstein dan teori kondensat Bose-Einstein. Untuk mengingat jasanya, namanya dipakai untuk nama boson, yaitu partikel subatomik yang mengikuti karakteristik prinsip-prinsip Bose-Einstein. Demikian video presentasi materi sumbangan Cina dan India terhadap perkembangan fisika.